Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Kabar kurang baik datang dari rumah tangga pemain timnas Indonesia Pratama Arhan dan Aziza Salsa yang resmi berakhir di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Informasi lainnya, pemirsa, timnas Indonesia dipastikan batal menghadapi Kuwait pada FIFA Matchday September 2025. Di balik pembatalan laga ini, skuad Garuda justru jadi sorotan supporter Malaysia di media sosial. Banyak di antaranya yang menjadikan kejadian ini sebagai bahan ejekan untuk timnas Indonesia. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Kabar kurang baik datang dari rumah tangga pemain timnas Indonesia Pratama Arhan dan Aziza Salsa yang resmi berakhir di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Rumah tangga pesepak bola Pratama Arhan dengan Aziza Salsa akhirnya berujung perceraian setelah sempat lama menjadi teka-teki. Sidang perdana perceraian keduanya digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten pada Senin 25 Agustus. Perkara perceraian antara Pratama Arhan dan Aziza Salsa terdaftar dengan nomor 4274 PTD-G-2025-PATGRS. Gugatan itu diduga diajukan Arhan pada 1 Agustus 2025 dengan perkara cerai talak. Meski begitu, identitas penggugat dan tergugat tidak dicantumkan secara langsung dalam berkas, melainkan hanya tercatat nama kuasa hukum Arhan, yakni Singgi Tommy Gumilang. Sebagai informasi, Pratama Arhan dan Aziza Salsa sebelumnya menikah pada 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang. Pernikahan keduanya kala itu cukup menyita perhatian publik karena berlangsung secara mendadak. Rumah tangga pasangan ini sempat diterpa isu pelik setelah Aziza dikaitkan dengan skandal video shoot. Kendati demikian, pihak Aziza menepis keras tudingan tersebut dan membantah keterlibatannya dalam kasus yang sempat menghebohkan itu. Rencana laga uji coba timnas Indonesia kontra Kuwait pada FIFA Matchday September 2025 resmi batal. Kabar ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun pembatalan ini justru menjadi bahan olok-olok di media sosial. Sejumlah supporter Malaysia ramai-ramai menyindir J. Itzes dan kolega yang gagal menjalani pertandingan melawan Kuwait.
Rencana laga uji coba antara Timnas Indonesia kontra Kuwait pada agenda FIFA Matchday September 2025 resmi batal. Kabar ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Garuda Yaksa Football Academy Senin 25 Agustus 2025. Menurut Erick, Kuwait telah menyampaikan surat resmi penarikan diri. Namun hingga kini belum ada penjelasan pasti mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Dengan batalnya pertandingan itu, skuad Garuda kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi Lebanon. Erick menilai situasi ini justru memberi keuntungan karena tim memiliki waktu lebih panjang dalam mematangkan strategi menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, keputusan Kuwait mundur menjadi topik panas di kalangan pecinta sepak bola ASEAN. Akun sepak bola regional @The ASEAN Ball turut mengunggah kabar tersebut di media sosial X, dan unggahan itu langsung memicu gelombang komentar. Menariknya, banyak warganet Malaysia yang menanggapi dengan nada mengejek. Mereka menertawakan J. Itzes dan kolega lantaran gagal menjajal kekuatan Kuwait. Tidak sedikit pula yang membanjiri kolom komentar dengan emoji tertawa. Beberapa komentar bahkan menyindir kualitas timnas Indonesia. Ada yang menulis bahwa Kuwait enggan bertanding karena menilai Garuda bukan lawan sepadan. Lebih jauh, sebagian netizen Malaysia juga menyindir deretan pemain naturalisasi Indonesia seperti J. Itzes dan rekan-rekan yang memiliki darah keturunan Belanda. PSSI mengonfirmasi bahwa kiper Timnas Indonesia Martin Paes dipastikan absen pada FIFA Matchday September 2025 akibat cedera hamstring. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu harus menepi dari lapangan selama 8 minggu. PSSI berharap Martin Paes bisa kembali pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Kiper FC Dallas, Martin Paes, dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday September 2025. Klubnya di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penjaga gawang berusia 26 tahun itu mengalami cedera hamstring. PSSI kemudian mengonfirmasi bahwa sang kiper tidak masuk dalam daftar skuad Garuda untuk FIFA Matchday bulan depan. Sebagai gantinya, posisi di bawah Mister akan dipercayakan kepada dua kiper lokal, Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Martin Paes harus menepi selama 6 hingga 8 pekan akibat cedera tersebut. Kondisi ini menjadi pukulan telak bagi persiapan skuad Garuda, mengingat skuad asuhan Patrick Kluivert akan tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak lama setelah FIFA Matchday berakhir. Berdasarkan perkiraan masa pemulihannya, Martin Paes diharapkan bisa kembali pada Oktober 2025. Namun, situasi ini tetap membuat supporter Garuda cemas karena timnas akan menghadapi lawan tangguh di Jeddah, Arab Saudi. Pada laga pembuka ronde keempat, Indonesia dijadwalkan menantang Arab Saudi pada 8 Oktober 2025, lalu 3 hari berselang menghadapi Irak. Kedua pertandingan itu sangat krusial dalam menentukan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026.
PSSI memastikan proses naturalisasi Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan segera rampung. Jika pengambilan sumpah berjalan lancar pada akhir pekan ini, keduanya berpeluang melakoni debut bersama Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday September 2025. PSSI tengah memproses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan, yang diharapkan segera bisa memperkuat timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur. Naturalisasi Mauro Zylstra telah lebih dulu berjalan sejak Juli 2025 setelah Presiden Republik Indonesia menandatangani surat pengesahannya pada akhir bulan. Sementara itu, proses naturalisasi Miliano Jonathan juga sudah mendapat persetujuan Presiden dan saat ini dokumennya telah diserahkan ke DPR RI. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah kewarganegaraan kedua pemain itu ditargetkan bisa dilakukan secara bersamaan pada akhir pekan ini. Jika semua tahapan berjalan lancar, Mauro dan Miliano berpeluang tampil membela timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday September 2025 mendatang. Dalam pertandingan tersebut, pasukan Patrick Kluivert akan menghadapi Lebanon pada 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga ini menjadi persiapan penting skuad Garuda sebelum berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi dan Irak. Carlo Ancelotti kembali tidak memanggil 3 pemain Real Madrid asal Brasil untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Chile dan Bolivia September mendatang. Mereka adalah Rodrigo, Vinicius Junior, dan Eder Militao. Tentunya dengan absennya 3 punggawa El Real menjadi sorotan publik dunia. Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti kembali membuat keputusan mengejutkan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Untuk pertandingan melawan Chile 5 September dan Bolivia 10 September, ex-pelatih Real Madrid itu tidak menyertakan 3 bintang Real, Rodrigo, Vinicius Junior, dan Eder Militao. Ancelotti yang resmi menangani tim Samba sejak Mei lalu memang ingin mencoba komposisi baru. Brasil sendiri sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sehingga laga kualifikasi berikutnya bisa menjadi ajang uji coba pemain lain.
Menurut laporan TNT Sports, keputusan tidak memanggil trio Madrid itu bukan tanpa alasan. Vinicius harus absen pada laga pertama akibat akumulasi kartu. Sementara Militao baru saja pulih dari cedera panjang sehingga masih butuh waktu untuk kembali bugar. Namun yang paling jadi sorotan adalah Rodrigo. Penyerang 24 tahun itu belakangan berada dalam situasi sulit di Real Madrid. Sejak era Ancelotti hingga kini di bawah Xabi Alonso, ia kalah bersaing dengan Kylian Mbappe di lini depan. Bahkan pada ajang Piala Dunia antar klub 2025, Rodrigo lebih sering dicadangkan dan beberapa kali tak dimainkan sama sekali. Nasib serupa berlanjut di awal musim La Liga 2025-2026. Saat Madrid menghadapi Osasuna di laga perdana, Rodrigo sama sekali tidak diturunkan. Situasi itu semakin memicu spekulasi kepindahan sang pemain dari Santiago Bernabeu. Manchester City disebut sebagai salah satu klub yang berminat merekrut Rodrigo. Pep Guardiola dikabarkan sangat menyukai gaya bermainnya dan siap memboyongnya ke Etihad Stadium andai Madrid membuka pintu transfer. Pep Guardiola dikabarkan sangat menyukai gaya bermainnya dan siap memboyongnya ke Etihad Stadium andai Madrid membuka pintu transfer. Kini publik menunggu bagaimana Ancelotti akan meramu skuad Brasil tanpa tiga pilar utama asal Madrid tersebut. Aspetto fisico di hacer lo mejor na Copa del Mundo. Frente a frente, a frente, a frente, olha a frente. Cristiano Ronaldo kembali menorehkan tinta emas dalam karirnya. Bintang Portugal itu resmi menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 100 gol atau lebih bersama 4 klub berbeda di 4 negara. Cristiano Ronaldo kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola. Dirinya menjadi pemain pertama yang mampu menorehkan 100 gol atau lebih bersama 4 klub berbeda di 4 negara. Pencapaian ini kian menegaskan statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbesar sepanjang masa, dengan konsistensi dan ketajaman luar biasa di berbagai liga dunia. Tonggak bersejarah tersebut ditorehkan Ronaldo saat mencetak gol untuk Al Nassr dalam final Piala Super Arab Saudi melawan Al Ahly. Gol itu melengkapi koleksinya menjadi 100 bersama klub asal Riyadh tersebut.
Sebelumnya, Ronaldo telah mengukir 450 gol bersama Real Madrid di Spanyol, 145 gol bersama Manchester United di Inggris, dan 101 gol bersama Juventus di Italia. Dengan demikian, mega bintang Portugal itu tercatat sebagai satu-satunya pemain yang mampu menembus 100 gol di 4 liga berbeda. Yakni Liga Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, dan Liga Pro Arab Saudi. Sementara itu, sejak meninggalkan Eropa dan bergabung dengan Al Nassr, Ronaldo tetap menunjukkan ketajamannya. Pencapaian terbaru ini bukan hanya menambah daftar panjang rekor pribadinya, tetapi juga mempertegas ketangguhannya menghadapi berbagai tantangan di panggung sepak bola global. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.